أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah tabarruj itu? Apakah termasuk tabarruj jika kita memakai baju bermotif dan berwarna-warni serta memakai bros? Ya. Tabarruj itu sebenarnya istilah dari sesuatu yang ditampakkan secara sengaja dengan maksud dan tujuan untuk menarik perhatian. Itu distilahkan tabarruj. Jadi misal dalam Islam itu kita dilarang memakai baju syuhrah. Pernah saya jelasin. Baju syuhrah itu seperti baju yang warnanya terlalu menyolok sehingga membuat orang menilai buruk atau orang tergoda lawan jenis. Warna yang terlalu memang menyolok sekali. Akhirnya pastilah lawan jenis kalau lihat menarik perhatian dia. Atau orang menilai buruk. Kok gitu ya? Ya, itu syuhrah namanya. Itu dilarang, nggak boleh. Kan gitu. Kemudian juga masuk dalam tabarruj. Ini yang pertama ya, menggunakan baju syuhrah. Masuk dalam tabarruj adalah kalau seseorang itu menggunakan baju yang membentuk tubuh walaupun berpakaian. Seperti sabda Nabi SAW, ada dua golongan ahli neraka yang belum saya lihat gitu ya. Yang pertama adalah utusan pemimpin tertentu yang membawa pecut-pecut kuda yang mencambuk orang. Ini maksudnya kayak kita sekarang mungkin polisi atau aparat keamanan pemerintah tertentu yang sengaja mencambuk-cambuk orang gitu kan, untuk menarik sesuatu yang tidak wajib bagi mereka. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, gitu. Yang berlenggak-lenggok, gitu kan, kata Nabi SAW, sampai kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan mencium bau surga dan masuk ke dalamnya. Jadi ada penyampaian tentang masalah itu ya. Yang dimaksudnya adalah pakai baju tapi ketat sehingga membentuk dada, membentuk segala. Orang membentuk ini dalam bahasa orang lihat langsung tertarik lawan jenis gitu. Kemudian yang ketiga adalah baju-baju yang memang itu seperti apa ya sekarang? Ada yang berhijab, yang saya pernah ditanyakan dan pernah ada seperti gambar tapi memang tidak ada wajah dan seterusnya. Ini seperti apa sih? Ternyata baju-baju ini dianggap hijab tapi memang dibentuk mengalahkan fitnahnya rambut, mengalahkan fitnahnya badan, gitu kan? Dengan warnanya, dengan modelnya. Ya, ada jilbab-jilbab yang kadang-kadang dipakai memang di model seperti rambut, dibuat kayak berbentuk-bentuk, ya. Dia malah lebih besar fitnahnya daripada rambut itu sendiri. Jadi sama dengan rambut, cuma hijab, gitu loh. Dijepit dari sini, dijepit dari sana. Jadi berbentuk seperti rambut kalau dihelai. Cuma beda warna saja, gitu kan. Nah itu, terus dibentuk sedemikian rupa di wajah dengan bentuk tertentu. Jadi akhirnya jelas tujuannya untuk keindahan, gitu loh. Sementara pakaian itu diperintahkan dalam Islam memang untuk menutupi aurat. Tujuannya untuk menutup aurat, gitu kan? Nutup aurat. Masalah kasuistik, warna-warni, bintik-bintik atau apa ini memang ya tergantung dia masuk syuhrah enggak. Misal gini, teman-teman di Afrika itu memang sudah terbiasa dengan pakaian warna-warni. Emang begitu, pakaian mereka memang begitu. Ada teman saya dulu, kebetulan beliau dari Eritrea, dari Eritrea. Orangnya Masya Allah cerdas sekali. Namanya Fathul Bari, teman dekat saya. Beliau ini saking cerdasnya kalau ngomong itu Masya Allah, mungkin bahasa Arabnya bisa ada orang Saudi bahkan tidak sebagus itu gitu. Sekamar dengan saya kebetulan. Kami dulu di kampus itu satu kamar dicampur beberapa negara gitu. Indonesia, dari Afrika, dari Amerika, supaya ini terpaksa harus pakai bahasa Arab, gitu kan? Harus gitu. Jadi dalam satu negara nggak ditaruh satu kamar. Gitu. Nah orang ini kebetulan satu kamar dengan saya. Dia orangnya suka supel, jadi orang semua suka berteman sama dia. Dia suka tertawa, senyum. Dia selalu programin 3 hari dia pakai baju taub, baju kayak orang Saudi. 3 hari dia pakai baju Afrika. Nah 3 hari ini dia kadang-kadang bercanda sama teman-teman dari Afrika juga. Dia bilang,
kalian ini orang Afrika, nih saya orang Saudi. Dia sambil bercanda gitu. Ya. Terus kemudian setelah 3 hari kemudian teman-teman Afrikanya ganggu dia. Kamu kan kemarin Saudi. Dia bilang hari ini saya Afrika. Jadi bajunya dia tuh kuning hitam. Terus nyala. Emang pakaian negara. Bagi mereka di negaranya itu bukan aib. Sama kalau kita Indonesia batik ya. Itu batik kalau orang Saudi atau orang Timur Tengah aneh tuh. Laki-laki pakai ada kembang-kembang gitu kan. Kesannya begitu ya. Itu aneh bagi mereka, kok ada baju begini nih gitu. Baju koko. Saya waktu pertama pakai baju koko dulu pas balik dari Saudi, kemudian beli baju koko Indonesia kan mulai ada banyak bordir-bordir gitu. Saya pakai ceramah biasa, kita Indonesia kan biasa, baju koko ada bordirnya itu biasa. Begitu saya umroh, saya pernah pakai. Biasanya kan saya pakai thawb kalau di sana ya. Saya pernah pakai. Teman-teman saya ini ketemu saya nih. Ya Khalid, baju apa yang pakai nih? Baju apa kamu pakai ini gitu? Kok aneh gitu ada kembang-kembang. Saya bilang ini bukan kembang, ini bordir. Bilang ini aib. Aib bagi mereka itu. Dianggap aneh. Jadi ada memang begitu ya. Nah tergantung kondisi. Situasi, karena kalau kita misalnya di Indonesia batik itu baju terhormat kan itu orang kalau batik itu kan berwibawa gitu ya, acara-acara resmi. Nah itu kalau di Indonesia itu dianggap positif, berarti dia bukan baju syuhrah. Tapi kalau kita pakai di satu negara kita dianggap nggak bagus, dinilai negatif gitu, itu berarti jangan dipakai. Dia menjadi baju syuhrah di tempat itu, tidak syuhrah di tempat ini gitu kan, sesuai dengan keadaan gitu. Kalau kita lihat musim haji memang jilbabnya ibu-ibu dari Afrika ini memang warna-warni gitu kan. Tentu amannya adalah ibu-ibu muslimah kayak kita di Indonesia ini kan kita bebas beli baju apa saja, tidak ada baju khusus ya. Maka makin bajunya hindari dari corak-corak maka jauh lebih bagus, jauh lebih aman dari syuhrah, jauh lebih aman. Ini Allahu a'lam yang saya tahu. Bagaimana memahami hadis yang berbunyi sungguhnya Allah memaafkan hati selama belum diucapkan dan dilakukan? Allahu a'lam. Saya pribadi belum tahu hadis itu. Allahu a'lam. Karena kalau kita lihat tadi indikasi dalil-dalil yang ada, niat itu kan dalam hati. Orang sudah niat, ya, niat buruk, bukan dia ucapkan. Dia niat buruk saja sudah dicatat begitu. Karena niat ini gini ya, niat itu sebuah tekad untuk melakukannya. Pasti dia lakukan. Udah niat dilakukan sudah mau memang. Zina dia keluar, memang sudah mau berzina, memang sudah gitu. Lain kalau orang misalnya keluar, kebetulan dia dapat kesempatan zina, baru mau memunculkan niat pada saat itu, kan berbeda. Dengan orang yang dari awal sudah niat, keluar memang dasarnya mau ke diskotik, mau zina, dapat pasangan berzina. Udah dari awal niat itu. Udah lain ya. Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudhu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam,
kita di belakang. Bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman. Yang sudah jelas-jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini. Dia mau sholat duha. Dia berdiri mau sholat duha. Tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Dia bilang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allah alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam. Kenapa orang yang masih melakukan amalan-amalan seperti maulid, haul Habib-Habib, ziarah kubur wali-wali tidak malu sama Allah Jalla Jalaluh? Bukankah mereka sedang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang dia inginkan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham. Mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan, padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan karena wahyu sedang turun, agama dalam proses penyempurnaan. Tapi setelah sempurna agama itu tidak perlu sebenarnya orang melakukannya. Kenapa? Sebabnya ya syaitan menghiasi bagi orang, teman-teman sekalian. Kata ulama, dosa ada dua macam, ada dosa syahwat dan ada dosa syubhat. Dosa syahwat adalah dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, seperti orang mencuri, membunuh, berzina. Itu semua adalah hawa nafsu. Dan ada dosa syubhat, ini yang banyak orang terjerumus dan dia tidak tahu kalau dia sedang terjerumus. Dia anggap itu ibadah padahal sebenarnya bukan ya. Termasuk dalam pelanggaran adalah melakukan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Saya kasih contoh begini teman-teman. Kalau anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja karena itu baik, teman-teman. Seperti anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih. Kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik, tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau dia sudah taruh kembang. Niat kita baik. Atau kita merombak settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer atau lampunya kita ganti warnanya atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju walaupun itu niatnya baik. Itu rasional sekali. Bagaimana dengan orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya lalu dia buat-buat dengan alasan itu baik. Walaupun bunga tadi wangi, walaupun settingan itu bagus, yang punya nggak mau, gitu kan? Kalau dia mau dia sudah suruh, dia bisa suruh. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dan Allah sudah turunkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Enggak butuh lagi tambahan. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama tafsir, menandakan orang Islam tidak butuh lagi ajaran apapun. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku akan aku sempurnakan. Maknanya kalau kalian yakini dan jalankan agama kalian yang sudah saya sempurnakan.
wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau kalian beragama Islam. Dengan Islam aku akan terima, selain Islam aku tidak akan terima. Itu maknanya. Jadi tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun, tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan. Harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu teman-teman sekalian. Saya sarankan jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai anda. Kalau mau kerjakan sesuatu tanya Nabi Muhammad SAW kerjain enggak? Kalau enggak cukup. Kita enggak lebih pintar dari Nabi SAW teman-teman. Dan beliau diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini subhanallah banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi gak dikerjakan. Banyak sekali, kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja pada saat acara itu saja, itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang baca salawat, berdiri tengah-tengah, padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain gitu kan, memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi. Gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu, semua dipandu kan. Berarti di sini masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini dilarang itu bisa Nabi SAW larang atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh. Kan seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kesaksian Grand Sheikh Al-Azhar bahwa Syiah tidak sesat karena ada beberapa teman yang sekarang meragukan akan kesaksian. Ini subhanallah, kalau kita lihat di beberapa cuplikan, orang ini pun berjalan dengan beberapa syekhnya orang Syiah. Gitu kan. Sampai ketemu dengan presiden kita pun ada fotonya kalau dia bersama dengan orang-orang Iran, gitu kan. Allahu a'lam. Kalau fatwa ulama dari dulu, ya, dari zaman tabi'in sampai sekarang ahli sunnah tidak pernah ada yang mengatakan Syiah itu benar. Belum pernah ada satupun. Mungkin baru orang ini yang mengatakan ada kesamaan atau sama-sama saja gitu. Jadi Allahu a'lam, kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama, nggak mungkin satu orang yang kita dahulukan dan tidak ada hujjah, tidak ada alasan. Apa alasannya dan dari sisi mana mereka mau dikatakan ada kesamaan dengan ahli sunnah? Mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, gitu kan? Mereka mengatakan ada para imam-imam mereka itu maksum, ya. dan banyak sekali akidah mereka yang ngawur tuh, nggak mungkin, gitu kan? Kalau tanya pendapat saya, Allah alam, saya tidak bicara tentang orang ini, semoga Allah kasih hidayah. Tapi dia bentrok dengan mayoritas ulama dari zaman dulu nih, berabad-abad, turun temurun semua mengatakan kasus yang sama. Dan kita tahu memang dalam sejarah Islam selalu saja yang berkhianat
terhadap ahli sunnah, terhadap kaum muslimin orang-orang Syiah. Selalu. Kasusnya runtuhnya Abbasiyah yang bekerja sama dengan pasukan Tatar, Mongol, itu orang-orang Syiah. Perdana Menteri pada saat itu. Kemudian juga Daulah Safawiyah, negara Safawiyah yang akhirnya mau membongkar kuburan Nabi SAW bekerja sama Portugis di zaman Khalifah Sulaiman Kanuni, salah satu khalifah yang ada di Turki, gitu kan? Itu mereka Safawiyah yang didirikan oleh Ismail Safawi. Ini orang luar biasa sampai dia menggali kuburannya Abu Hanifah rahimahullah dan dia suruh orang Syiah kencingin. Dari dulu nih, dari zaman dulu nih ceritanya ini bukan baru ini. Jadi mereka ini cuma berkedok, Syiah itu sama dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Persis nggak ada bedanya. Pura-pura Islam tapi menghantam Islam dari dalam. Kalau tidak, untuk apa mencaci maki sahabat? Untuk apa mengatakan Quran kurang? Dan pernah ada orang mengatakan, ada orang Syiah yang berkata begini, saya sudah bilang jangan dengar dari orang Syiah. Nggak ada yang perlu diambil dari mereka, tidak diterima kesaksiannya sama sekali. Tidak ada. Semua 4 imam, dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya punya statement yang jelas. Tidak pernah ada orang Syiah yang diterima riwayatnya, tidak pernah ada orang Syiah juga yang didukung oleh mereka. Sama sekali, gitu. Sama sekali tidak ada. Jadi kalau orang ini tiba-tiba muncul mengatakan Syiah itu bisa sama dengan ahli sunnah, dari sisi manahnya. Dan sekarang seringkali kalau ada seminar didatangkan tentang persamaan Syiah Sunni, tidak ada orang Sunni yang benar itu didatangkan tuh. Coba kalau orang Sunni yang benar datang, tidak akan bisa ngomong. Dan memang agak sulit ya, karena Syekh Shinqiti rahimahullah pernah ditantang oleh satu imamnya Syiah di Madinah waktu kami masih mahasiswa di sana. Ayo kita berdebat nih antara Syiah sama Sunni, mungkin ada persamaan. Sederhana sekali perdebatannya. Kata Syekh Shinqiti, diangkat Al-Quran, kalian percaya ini nggak? Ini Quran di tangan saya, ini percaya nggak? Syekhnya Syiah bilang enggak, saya nggak percaya. Kalau gitu nggak usah berdebat, percuma. Kalau Quran ini kamu nggak percaya, kita mau kembali kemana nanti? Nggak ada rujukan. Bagi mereka Quran kita kurang kok, gitu kan? Orang Syiah itu kalau ngomong enak sekali, Abu Bakar itu salah. Seperti Abu Bakar itu temannya sendiri, gitu kan? Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis, tapi ini orang Syiah nggak bakal percaya. Memang kita juga tidak percaya sama mereka, percuma, gitu kan? Muamalah kita persis dengan muamalah Nabi SAW dengan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Sholat sama kita silahkan. Tapi mereka ngomong tidak dipercaya, titik, jangan dengar. Nggak ada yang mesti didengar gitu. Jadi mereka ini banyak, terlalu banyak deh, susah kalau mau diingatin fakta-faktanya itu berputar-putar dalam kesalahan yang ngawur sudah semua, sudah ngawur. Udah nggak bisa diterima sama sekali apa yang harus disampaikan gitu. Jadi memang semestinya kita harus ya menghindar, sudah menjauhi aja. Nasihatin iya, luruskan iya kalau ada kesalahan gitu kan. Mungkin bergabung sama muslimin silakan. Tapi pastikan setiap kali mereka berkuasa pasti darahnya ahli sunnah halal. Itu sudah pasti. Mereka rekayasa banyak keadaan. Susah lah kalau mau disebutkan itu terlalu banyak dan sudah sering saya jelaskan masalah ini teman. Kalau dia mengatakan kalau memang ada di antara Yahudi dan Nasrani pakai jilbab karena dia yakin perintah agamanya, oke, nggak ada yang pernah larang dia. Silakan. Tapi masalahnya sekarang orang-orang non-muslim pakai jilbab karena mau merusak nama Islam. Di Jakarta ini ada fakta lapangan, sebagian mereka sengaja menjadikan program agamanya, gitu kan? Cuma nggak nyaman saja kalau kita sebutin langsung nama medianya, gitu kan? Atau nama kelompoknya. Tapi mereka membayar pelacur-pelacur di jalanan, sengaja memberikan uang kepada pelacur tersebut, suruh pakai jilbab hanya hitungan menit, dikasih uang. Tapi pelacur nggak ngerti apa-apa, supaya citra jilbab rusak. Oh ternyata pelacur ada yang berjilbab ya, walaupun hanya berapa menit. Itu sampai dijadikan sebagai program agama mereka. Ada dilakukan itu. Ada di antara mereka sengaja pakai jilbab untuk masuk di tengah-tengah kaum muslimin, mencari informasi, memata-matai. Kalau ini hukumannya dibunuh, ini nggak boleh. Ini bahaya ini, karena ini merusak. Memang tujuannya merusak agama kita, kan gitu. Orang-orang Nasrani memang tidak mau pakai jilbab kok. Nggak mau pakai jilbab orang Nasrani. Ada Nasrani pakai jilbab nggak? Kecuali biarawatinya. Biarawati ini dianggap bagi mereka adalah orang-orang yang suci saja. Tidak mau menikah, tinggal di gereja, tidak interaksi sama orang, tinggal di sana. Itu. Tapi umumnya orang-orang Nasrani tidak ada yang mau pakai jilbab itu, kan gitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan, oh ini karena ya ajaran agama semua, kita lihat kalau memang itu dijalankan sesuai dengan agama dia, memang
memang diperintahkan dalam Injil mereka, dalam Taurat mereka, dan memang pastor pendeta menyuruh itu, silakan saja. Kalau mau jalankan agama ya, silakan. Tapi kalau dia mengolok-olok agama Islam ya tentu tidak lah, nggak mungkin ya. Kita disuruh hidup mati untuk Allah SWT dan agama Allah, nggak mungkin. Kita akan membela itu. Dan ini harus dilaporin kalau ada yang sengaja seperti itu. Saya dapat beberapa postingan juga seperti itu kan, yang isinya adalah ternyata orang-orang non muslim yang pakai jilbab, dan memang mereka untuk mempromosikan sesuatu ya, untuk membawa apa supaya orang Islam tertarik seakan-akan dia orang Islam gitu ya. Itu nggak boleh. Di Timur Tengah pastor-pastor di Syria itu pakai jubah, tapi mereka taruh kalung salib di dadanya, memang tunjukin kalau dia Nasrani. Syekhnya juga pakai jubahnya hampir mirip mereka gitu kan. Tapi bedanya memang yang Nasrani pakai kalung, dia tunjukkan kalau saya Nasrani. Dan orang di sana sudah tahu, oh ini Nasrani, oh ini Muslim. Itu lain. Tapi kalau mereka tujuannya mengolok-olok agama kita, tentu tidak mungkin lah kita tinggal diam, gitu kan. Apalagi negara ini negara mayoritas Muslim, mustahil itu. Gitu kan. Kita akan membela agama kita karena ini kebenaran. Allahu a'lam. Masa lalu saya kelam, ahli maksiat, tidak pernah sholat, dan hobi dugem. Saya juga mantan pekerja bank. Ingin saya tanyakan, apakah saya harus taubat nasuha atau taubat biasa saja? Tidak ada taubat biasa, harus nasuha. Bagaimana caranya taubat biasa ini? Apalagi antum masya Allah tidak sholat, hobi dugem ini segala macam. Ya. Nasuha artinya serius, ya, betul-betul meninggalkan, sudah kita jelaskan tadi. Jadi harus taubat nasuha. Yang kedua, apakah harus sholat taubat dan mandi taubat? Kalau mandi saya tidak tahu. Ya. Yang saya tahu ada sholat iya. Tapi taubat nasuha syarat tadi sudah disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah 5 hal. Tidak masuk dalamnya sholat. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan tidak ada seorang muslim yang berbuat dosa kecil atau besar, kemudian dia berwudu yang sempurna lalu dia sholat 2 rakaat kemudian dia istighfar, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Kalau dia ingin sempurnakan dengan itu nggak ada masalah. Tapi tanpa sholat tobat pun insya Allah diterima, asal dia penuhi syarat-syarat tadi. Apakah tobat saya diterima mengingat dosa saya sangat banyak? Saya takut sekali Ustaz. Ya, diterima. Tadi sudah kita bacakan dalilnya. Semua dalilnya jelas tadi. Ayat-ayat Al-Quran. Terutama tadi surah Az-Zumar. Ya, ayat 53 tadi ya. Surah nomor 39. Itu jelas sekali. Orang yang melampaui batas, katakan pada hamba yang melampaui batas, maka jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi yang nasuha itu teman-teman, kalau dia sudah taubat, dia nggak mau kembali lagi, Mang. Udah nggak akan mau kembali. Terus dia berusaha mempertahankan istiqomahnya. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau dia mengatakan Ustaz setelah taubat kok kayak susah hidup saya, itu prosesinya. Proses. Antum sekarang bermaksiat kepada Allah 20 tahun. Lalu kemudian antum taubat. Sehari terus tiba-tiba jadi baik semuanya. Enggak, dibersihkan dosa antum, ada proses pembersihannya. Antum lalui suka dukanya. Kadang-kadang orang kalau dia ikhlas, Allah kasih dia sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Kemudian baru menjadi baik keadaannya, wajar. Itu proses, nikmati prosesnya. Gitu kan? Sama orang lagi berobat, dosisnya. Insya Allah setelah dosis obatnya habis, dia akan sembuh gitu ya. Seperti para sahabat ketika memuliakan Rasulullah SAW adalah menciumnya. Bolehkah kita mencium tangan orang yang kita hormati karena ilmunya? Atau karena kesepuhannya? Seperti orang tua, paman, bibi, tetangga atau guru-guru kita. Dan bolehkah kita memuliakan orang yang kita sayangi dengan cara kita mencium tangannya juga seperti pasangan hidup ataupun anak-anak kita? Boleh saja. Ya, ini pernah ada terjadi kesalahpahaman tentang masalah penyampaian saya dulu ya. Saya dulu pernah hadapi teman-teman, ada orang tua di masjid. Itu kemudian sudah mungkin posisi seperti orang tua saya, seperti ayah saya. Tiba-tiba mau cium tangan. Saya bilang, kalau saya jangan dicium tangannya Pak. Makanya di penyampaian saya di YouTube itu pernah saya bilang, kalau saya jangan dicium. Ya. Saya tidak merasa saya berhak untuk itu. Tetapi kalau saya kepada ayah saya, ya, atau kita istri mungkin pada suaminya, atau mungkin orang tua bercanda sama anaknya masih kecil, itu nggak ada larangan masalah. Atau gurunya mungkin ya, kalau memang dianggap itu sesuatu yang layak, insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Tolong doakan kami Ustaz, agar kami setiap mengikuti kajian Pak Ustaz dapat ilmu dan akhlak yang baik, agar kami bisa mengajak saudara kami yang belum mengenal sunnah. Insya Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin.
Yang penting kita ikhlaskan niat ikhwan dan akhwat sekalian ya. Dan setiap datang dalam majelis ilmu tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Tidak usah pilih orang yang antum belajar, tapi apa yang sedang disampaikan itu ilmu benar, sesuai dengan wahyu, terima, amalkan. Itu yang penting. Ya. Di sekolah ana sholat asar dimundurkan menjadi pukul 15 lewat 15, ya 3 lewat 15 kurang lebih. Baru melakukan sholat asar berjamaah karena masih ada jam pelajaran di kelas. Bagaimana hukum menunda sholat karena masih ada pelajaran di kelas Ustaz? Dan di sekolah ana masih ada pelajaran tentang musik dan menggambar makhluk hidup. Bagaimana seharusnya sikap saya Ustaz? Ana masih sekolah 3 SMP. Doakan ana Ustaz agar bisa istiqamah di manhaj salaf hingga akhir hayat. Dan ana mendapatkan hidayah sunnah yang mulai ini dari video antum di YouTube. Semoga semua yang ada di majelis ini dipertemukan kembali dalam surga firdausnya. Dan semoga antum sekeluarga selalu dijaga oleh Allah SWT. Sama-sama insya Allah. Kalau masalah menunda ini masih ada pelajaran dan insya Allah masih di waktu-waktu seperti ini menurut para ulama yang pernah saya pelajari itu tidak ada masalah. Kami juga dulu waktu masih di Madinah itu di kampus kami kalau misalnya meja ini dianggap kampus kami itu ada masjid utama. Masjid jami'nya kampus itu menampung mahasiswa umumnya. Tapi di dalam ada 5 fakultas agama, ada Al-Quran, ada hadis, ada dakwah, ada syariah, ada sastra Arab. Di setiap fakultas itu ada juga masjid-masjid. Ya. Nah biasanya kami di pelajaran terakhir itu memang pas pelajaran, itu pas azan duhur, menjelang azan duhur sekitar 15 menit baru masuk pelajaran. Setelah itu dosennya lanjut. Dan kita sholat berjamaah juga di fakultas kita. Ya, sebagian ulama masih membolehkan, masih dianggap itu di awal-awal waktu karena kita ada masjid sendiri dan kita menundanya karena ada masalah majelis ilmu. Dan bukan menundanya misalnya sampai menjelang waktu mau habis, bukan begitu. Tapi dalam waktu dekat, ya, waktu dekat. Baik, masalah sikap pelajaran di sekolah, kalau ada masalah musik segala macam, ya berusaha coba untuk memberikan penjelasan, ya, atau mungkin minta sama orang tua bisa pindah ke sekolah lain, mungkin lah ya. Ya, bagi teman-teman, bagi kita yang sudah berpegang pada dalil yang tidak bolehnya musik, maka semestinya meninggalkan. Tidak mungkin kita membiarkan diri kita di situ kan. Tapi kalau misalnya pun tidak ada di kota itu cuma kita sendiri, cuma sekolah itu tidak bisa dan seterusnya, maka kita coba hindari atau kita ngikutinya dengan kurh, tidak menginginkan masalah itu. Ya, dan kita tidak jadikan sebagai sebuah pegangan. Tentu lebih baik kalau kita menghindarinya. Allahu a'lam. Masalah ikuti pengajian ini alhamdulillah ini saya bersyukur kepada Allah SWT kalau memang betul akh ini masih SMP bisa dapat hidayah ya, melalui video alhamdulillah ini jazakallah khair ini berita baik buat kami tentunya karena memang harapan kami di YouTube untuk itu ya bagaimana supaya bisa sampai ajaran agama ini kepada kaum muslimin. Abu Sufyan sebagaimana dikisahkan bahwa ia adalah seorang penyair dengan tulisan-tulisannya. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai penyair-penyair yang mana sampai hari ini masih banyak penyair-penyair tersebut? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai penyair? Tadi sudah kita jelaskan ini. Iya kan? Salah satu daripada pelajaran adalah bolehnya syair dalam Islam selama syair itu tidak berbau kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan saya sudah kasih contoh tadi kalau ingat tentang masalah syair yang dilantunkan oleh para sahabat di lokasi Khandak ya, di perang Khandak. Apakah kita boleh menjamin diri kita atau yakin kita adalah orang beriman dan mati dalam keadaan beriman jika kita bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan sebagaimana keyakinan Abu Sufyan? Apa bedanya dengan mentazkiyah diri? Boleh tentunya. Tazkiyah diri itu beda. Tazkiyah diri itu kayak memuji-muji diri, ya. Itu beda. Tapi kalau kita yakinkan dalam diri kita memang saya adalah orang beriman kepada Allah sekarang, saya sudah tahu ini pelajaran yang benar, ini wahyu lalu saya istiqomahkan, saya motivasi diri saya untuk itu gak ada masalah. Bagus malah gitu kan. Sebagaimana para sahabat memotivasi diri mereka kalau mereka dalam manhaj yang benar, dalam metode yang benar, ya, pola hidup yang benar, lalu mereka mempertahankan ajaran Nabi SAW sampai meninggal. Jadi beda kalau tazkiyah diri itu memuji diri, itu dilarang dalam Islam. Gitu kan. Kamu sudah berapa lama di majelis ini? Saya sudah 3 tahun lalu. Enggak ada angin, enggak ada apa. Mau 3 tahun, mau 5 tahun, enggak ada urusannya. Jadi kan enggak usah dipuji diri di situ. Ya. Mau bertanya soal ajal yang Ustaz tadi bilang. Ajal tidak bisa dipercepat atau lambat. Waktunya sudah ditentukan. Pasti. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan sedekah memperpanjang umur? Ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan hadis yang semua berhubungan dengan memperpanjang umur seperti silaturahim, memperpanjang umur gitu kan, sedekah memperpanjang umur. Ini beliau mengatakan yang diperpanjang bukan jumlahnya tapi berkahnya. Jadi kalau misalnya ada orang 70 tahun si A,
selalu silaturahim dan sedekah misalnya. Sementara si B 70 tahun juga tidak melakukan itu. Maka kita temukan si A ini berkah. Dalam 70 tahun sudah bangun masjid, sudah punya rumah anak yatim. Banyak kegiatan baik yang dia sudah lakukan. Allah berkahi perpanjangan umur dalam ibadah gitu. Maaf di luar tema, kenapa harus masuk ini? Baiklah. Saya hanya ingin meminta doa dari Ustadz dan jemaah semuanya di sini bahwa saya sedang proses pencarian istri yang soleha. Dan dengannya saya semakin dekat dengan surga Allah. Harapan saya adalah bisa menikah di awal tahun depan. Akan tetapi hubungan saya dan keluarga saya sudah terpecah belah sehingga sulit sekali untuk berbicara pernikahan. Sekarang saya harus berjuang seorang diri untuk mempersiapkan biaya dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustadz. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang bujang yang hadir di tablik akbar ini tidak bujang lagi. Ya. Terakhir tahun ini ya. Waktu antum tinggal 2 bulan berarti. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Indonesia negara paling gampang menikah. Paling mudah Masya Allah. Paling murah seluruh dunia. Perangkat sholat. Al-Quran nikah. Modalnya masuk masjid sholat. Minta sama imam. Imam saya mau nikah imam. Dicarikan di kampung nanti. Kalau di kota yang mahal-mahal memang jangan. Ya. Cari yang murah-murah, yang bedaknya 20.000. Ya. Dia antum bisa hidup. Yang penting status suami kan. Karena nanti orang juga banyak bilang, saya tidak mau nikah sama orang di kampung Ustaz. Mungkin karena beda, orang kota kan sudah tahu dandan segala macam. Kan bisa antum ajarin. Kan bisa belajar gitu kan. Tapi dia Masya Allah tidak ikut pergaulan bebas, tidak segala macam. Maka itu bagus. Ya. Yang penting kalau mau nikah jangan rewel. Tinggi, putih, cantik, pintar. Nanti di surga ada bidadari. Apa hukumnya ngefans dengan Ustadz? Padahal saya sudah punya suami. Ini perlu dirincikan. Ngefans apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kajiannya, kajian penyampaian ilmunya, nggak ada masalah. Tapi kalau fisiknya jangan. Nggak boleh. Semua muslimah kalau sudah menikah, suamiku adalah rajaku. Sudah selesai. Nggak ada lagi haram, tidak ada poliandri. Ya, nggak ada. Hah? Tidak boleh. Ya. Kalau cuma pelajaran yang disampaikan, nggak ada masalah. Ya, ilmunya itu nggak ada masalah. Mungkin penampilan lalu kemudian berharap suaminya bisa. Itu mungkin umum, tapi kalau sudah menyukai, akhirnya beralih sukanya dari suami kepada orang lain, ini nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada poliandri kan gitu. Kalau poligami boleh laki-laki. Pembelaan kepada sama jenis saya. Bagaimana cara mendakwai keluarga sendiri dan menjelaskan ke orang tua kalau kita pergi mengaji? Pakai kerudung panjang, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibu saya sedang bilang kerudungnya kepanjangan, jadi terlihat besar. Itu sudah sering kita bahasakan ini. Ya, caranya sederhana. Setelah ikut pengajian ikhwah dan akhwat sekalian, antum harus menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Gitu kan? Kalau sudah ikut pengajian teman-teman sekalian, ada orang tua lebih bakti, lebih santun, lebih ramah, lebih royal, lebih semuanya. Karena memang kita tahu itu ibadah. Harusnya begitu. Jangan orang tua kita nonton TV 30 tahun sinetron, antum baru ikut taklim seminggu, haram nih kayaknya. Lewat depan TV, matiin, bu, neraka. Nah ini masalah. Gimana caranya 30 tahun diubah dengan langsung begitu? Kau ikut aliran apa nih, nak berhenti? Nggak boleh. Harusnya lebih santun dan harus ada skala prioritas. Mana skala prioritasnya? Mungkin orang tua kita nonton TV dengan tidak sholat. Nah tidak sholatnya dulu ini yang diperbaikin. Pelan-pelan. Karena kalau keimanan sudah masuk dalam hati, dia akan mengubah semuanya, gitu kan? Tidak bisa orang spontanitas, teman-teman sekalian. Apalagi dasarnya kalau orang tidak ikut pengajian. Gitu. Banyak di antara ikhwah begitu. Akhirnya setelah mendengar, bagaimana caranya Ustaz? Ya coba dengarkan ceramah. Bukan harus ceramah siapa saja. Di antara para asatidzah yang mulia banyak, Masya Allah, yang berilmu. Maka dengarkan mereka dan coba, kalau memang suka nontonnya. Ada beberapa ikhwah coba itu, akhirnya orang tuanya mulai dengar, sampai akhirnya menjadi penyebab hidayahnya juga. Atau kasih hadiah buku, gitu kan? Atau kalau ada orang tua ragu, ini pengajian apa nak? Ayo ibu atau ayah ikut yuk, lihat pengajian saya biar tahu. Insya Allah hadir sekali 2 kali cukup. Mereka bisa dengarkan kok. Karena orang-orang yang banyak menilai pengajian itu tidak baik, karena belum dengar. Coba duduk sekali dengar. Ada yang salah berikan masukan kan gitu.
Tapi kalau benar kenapa nggak diterima? Allahu a'lam. Itu setahu saya, dan tentu selain daripada itu dikuatkan dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah. Istri ana suka sekali baca novel dan terkadang juga menulis novel. Apakah perkara itu sia-sia? Sebenarnya kalau itu dalam bentuk nasihat-nasihat, hal yang bermanfaat, mungkinlah masih bisa. Tapi lebih bagus menulis ya yang bermanfaat, yang misalnya belajar agama ditulislah, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu lebih baik. Karena ini juga pangsa pasarnya sebagian kecil orang yang memang suka membaca, kadang-kadang harus membuat kisah-kisah fiktif misalnya, atau hal-hal yang tidak perlu gitu kan, dibesar-besarkan, kisah tentang apalah cinta seseorang pada orang lain, dan hanya lingkup kecil lalu kemudian dibesar-besarkan seakan-akan itu sebuah kisah yang harus jadi besar. Kita masih punya banyak kisah Nabi, kisah para sahabat ya, yang tidak bisa diukir lagi dengan pulpen, harusnya bisa diberikan masukan. Kalau istri antum yang bertanya ini memang sudah begitu dari sebelum nikah, maka pelan-pelan didakwahi. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya sampai akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Lut juga alaihissalam begitu, gitu kan. Tapi kita coba bersabar, nasihatin, doakan. Karena rumah tangga tujuannya menikah untuk dipertahankan, bukan untuk cerai. Kalau sudah betul-betul sampai pada puncaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baru kita pilih jalan itu. Itu pun sudah mentok pada titik di mana kita nggak bisa lagi perbaiki. Saya punya sahabat dekat, namun ia belum sadar akan kewajiban menuntut ilmu syar'i. Jika bersamanya saya futur. Jika dekat dengan yang sefaham atau menuntut ilmu, saya semangat lagi. Namun dia langsung menjauhi saya. Saya ingin mengajaknya kembali, tapi adakah cara lain Ustaz mendekatinya? Karena jika dekat saya futur. Enggak, kalau memang antum sudah sampai futur, futur itu artinya jauh dari agama. Dengan berteman sama dia begitu, ya sudah jaga jarak saja. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, sahabatnya atau temannya, enggak boleh. Ya, bahkan nanti hari kiamat akan ada, Allah ceritakan, orang-orang akan ada mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, walaupun ini ayat turun kepada beberapa orang dari Quraisy, ya. Tapi Allah SWT, para ulama tafsir mengatakan ayat ini berlaku umum. Siapapun yang mengikuti pola yang sama akan terjadi hal yang sama. Nanti di hari kiamat di neraka akan ada orang mengatakan, ayatnya itu, artinya potongan ayatnya begini, A'udzubillahi lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri. Nanti hari kiamat akan banyak orang di neraka akan mengatakan, coba saat ini di dunia saya tidak berteman sama si fulan, dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Ya. Ini turun kepada seorang dari Quraisy, sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW waktu melihat Hamzah masuk Islam, Hamzah masuk Islam ini gara-gara dia tidak sengaja ucapin kalimat. Dia bilang, apakah kau, ditunjuk Abu Jahal, berani mengganggu Muhammad sementara aku di agamanya, padahal dia belum masuk Islam. Akhirnya Hamzah pun berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, dia kalau tarik kata-katanya dia malu dengan Quraisy, maka dia minta petunjuk sama Allah, mengatakan, ya Allah kalau agama ponakan Muhammad baik maka mudahkanlah. Maka besoknya dia masuk Islam. Nabi SAW berharap sahabatnya ini juga begitu. Maka Nabi undang dia makan, dia datang ke rumah Nabi SAW. Nabi bilang, dia undang Nabi SAW makan ke rumahnya. Maka waktu Nabi persilakan makan, kata Nabi SAW, saya tidak mau makan kecuali kau sudah masuk Islam. Kalau kau syahadat, saya mau masuk Islam. Saya mau makan. Maka dia pun syahadat karena mengikuti Nabi SAW. Nah rupanya dia juga punya teman lain, orang kafir Quraisy, tokoh Quraisy yang dengar itu. Kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya cuma tidak enak sama Muhammad, dia tamu saya. Kalau gitu sekarang kau batalkan itu keislamanmu. Dan kalau perlu ludahi mukanya Muhammad, maka dia lakukan. Turunlah ayat ini kepada dia. Ya, bahwasanya dia akan menyesal pada hari kiamat. Nanti dia mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba seandainya saya tidak jadikan si fulan sebagai teman saya. Laqad adallani ala dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah mendatangkan kepada saya kesesatan setelah datang kepadaku peringatan. Dari syarat-syarat taubat nasuha yang tadi Ustaz sampaikan, tidak terdapat syarat taubat. Tidak terdapat sholat taubat. Apakah memang tidak perlu sholat taubat? Lalu kapankah sholat taubat kita lakukan? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana hukumnya bercerita mengenai kejadian di tempat kerja kepada suami atau istri? Misal cerita tentang bos yang kurang tegas. Apakah termasuk ghibah? Karena saya kerap saling bercerita kepada istri mengenai hal yang saya alami selama di kantor, begitu pula sebaliknya. Saya takut ini ghibah, mohon penjelasannya Ustaz. Bisa masuk dalam bab ghibah. Bisa masuk dalam ghibah, lebih baik antum hindari.
Kalau ada sesuatu yang kita hadapi di kantor teman-teman sekalian, kita nggak usah ceritakan kepada orang-orang. Kecuali memang dasarnya darurat sekali. Misalnya memang kita harus menceritakan itu karena kalau kita nggak tanyakan malah jadi masalah gitu ya. Artinya nanti kita nggak tahu solusinya dan kita tahu pasangan kita bijak. Maka boleh saja kita mengatakan, tapi tanpa menyebutkan nama. Misalnya kita mengatakan ada orang di kantor itu seperti ini, ya. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Ya. Misal contoh itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau kita sampai sebutkan nama, kita dengan semangat, kita dengan jengkel, ini malah khawatirnya, ya, nanti malah masuk dalam bab ghibah. Jadi hindari saja, teman-teman sekalian. Dan saya sudah jelaskan tadi cerita Imam Ahmad rahimahullah untuk menasehatin, walaupun atasan kita, orang lebih senior di kantor, datang nasihatin, bilang baik-baik sama dia. Tapi insya Allah itu dengan cara kita sembunyi, ya kita tidak ya menasihati di depan orang. Karena para ulama mengatakan siapa yang menasihati orang lain di depan umum maka dia telah membinasakannya. Ya, sebagaimana kita juga tidak boleh puji kebaikan orang di depan orang lain. Ya, pernah ada sahabat sholatnya khusyuk, lalu ada sahabat di depan Nabi, sebelah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya suka sekali sholatnya orang ini. Kata Nabi SAW, kalau kau dengarkan itu saudaramu kau akan binasakan dia. Maka kalau kita nasihatin empat mata, nasihatin baik-baik. Kalau sudah kita nasihatin tidak bisa ya sudah. Dan teman-teman tidak semuanya juga harus kita ceritakan. Kesian juga kalau antum sebagai suami, semua antum ceritakan kepada istri kesian jadi beban, gitu kan? Tidak semuanya juga, karena kalau kita ceritakan semua jadi beban buat dia. Dia sudah ada beban rumah, beban anak-anak. Sebenarnya sebagai laki-laki mestinya kita kalau pulang ke rumah kita yang memecahkan masalah istri. Emang sudah begitu sebagai pemimpin. Antum punya masalah di luar banyak, oke, sama istri kita juga pecahkan. Kecuali kalau istri kita betul-betul bijaksana. Nabi SAW tidak semuanya istrinya dilibatkan dalam pertanyaan atau minta diskusi gitu kan. Tapi pernah Nabi SAW melibatkan Ummu Salamah dalam keadaan tertentu. Seperti waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW waktu itu suruh sahabat cukur tapi sahabat masih berharap mau berperang. Maka Nabi SAW masuk di kemah sedih. Ummu Salamah tanya kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW saya takut adabnya Allah turun. Allah sudah turun cukur mereka belum mau. Mereka masih berharap perang. Kata Ummu Salamah ya Rasulullah kenapa anda tidak mulai dulu? Dikasih saran. Maka Nabi SAW mengatakan bagus kalau gitu. Ya, tapi di sini seperti keadaan untuk mendapatkan solusi saja, bukan menceritakan keadaan orang-orang dalam bentuk aib misalnya ya. Maka itu lebih baik jangan. Apalagi cuma masalah kurang tegas. Mungkin menurut antum, mungkin orangnya memang santun, gitu kan? Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.